Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat Ibu Haji Gloria yang dalam hal ini punya rumah yang apa ya, yang siap dipakai rumahnya untuk dalam hal ini pertemuan P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di bulan lalu kita pelajari itu modul 3. Modul 3 itu kesehatan dan gizi. Insya Allah di modul 4 ini yang modul 4 ini yaitu perlindungan anak, kita akan pelajari 2 sesi, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Di modul 4 ini kita akan pelajari itu 11, yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam modul ini kita pembelajaran kepada orang tua tentang bagaimana melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga yang akan tumbuh dan berkembang secara wajar serta mampu hidup layak seperti anak-anak yang lain, yang anak yang normal lainnya. Tahu nggak Ibu materi ini dan tolong cermati. Di usia 5 tahun pertama kehidupan sering disebut dengan periode emas atau golden age. Pada masa itu anak akan mengalami tumbuh kembang secara pesat, baik intelektual, sikap dan perilaku. Ibu-ibu harus tahu tujuan pembelajaran ini. Tujuannya itu ibu diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta kita harus deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Dalam hal ini anak-anak. Pertama, kita masuk kepada hak anak. Hak anak dapat diartikan yaitu hak melekat atau asasi pada diri anak, pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Sisi hak selanjutnya yaitu kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi atau pelanggaran hak. Kedua, jika orang tua tidak memenuhi yaitu melanggar undang-undang perlindungan anak. Selanjutnya, namun jika orang tua tidak mampu memenuhi dan melindungi hak anak, maka negara wajib mengambil alih tugas tersebut, misalnya ditempatkan di panti sosial. Paham sampai di sini, Bu? Paham. Selanjutnya, kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan pada anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, secara mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Paham sampai sini, Bu? Paham. Jenis-jenis kita klasifikasi jenis-jenis kekerasan, Bu. Pada perlakuan ada 3 jenis: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kita akan jelaskan secara poin per poin, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka pada tubuh. Kekerasan ini lanjutnya itu kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman seorang anak, bahkan menimbulkan trauma berat yang tidak berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari orang tua atau tanpa disadari pelaku, atau bahkan orang tua tidak mengetahui ternyata anak ini terjadi kekerasan psikis. Selanjutnya kekerasan seksual. Nah, ini yang selalu berkembang bahkan ini sudah digaungkan sama Presiden, terjadinya angka tingkat tinggi kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman seorang anak, bahkan menimbulkan trauma yang berjangka panjang terhadap anak. Kekerasan yang sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau tanpa diketahui orang-orang terdekat yang terjadinya kekerasan seksual ini.
Paham sampai sini ibu-ibu? Dan Paham. ketika kita simpulkan ini, pencegahan kekerasan terhadap anak, yaitu kesimpulannya bahwa perilaku yang baik adalah mereka yang melakukan tindakan sesuai tanggung jawab atau kewajiban, seperti memberikan rasa kasih sayang, rasa nyaman, rasa perhatian terhadap anak, dan lain-lainnya. Sedangkan perilaku buruk yang perlu kita ketahui sini, Bu, yaitu tindakan merugikan kepentingan anak, seperti membentak, memukul, mengancam seorang anak atau menghukum anak yang tidak normal, dan lain-lainnya. Perilaku buruk adalah perilaku kekerasan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk sisi ini di modul perlindungan anak ini, dalam sisi 11 pencegahan kekerasan terhadap anak, cukup dari sampai di sini. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.